Tadarus dulu biar berkah. Quran surat 24 surat An-Nur ayat 51. Kaitan dengan tema kita siang hari ini, sami'na wa ata'na. Saya sekali, semuanya sekali. Surat 24 surat An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili apapun bentuk masalahnya di antara mereka, sambutan mereka, ucapan mereka, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi satu rumus keberuntungan itu tinggal patuh saja. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan dan kemenangan dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Puji syukur milik Allah. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Tanda orang beriman apabila diingatkan kepada ayat-ayat Allah, baik itu yang tersurat yang kita baca ataupun yang tersirat yang kita dengar, kita lihat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, semestinya kita bergetar. Terima kasih Teh Ami siang hari ini memberi bonus untuk saya lebih bersyukur. Kita diberi sehat, diberi sempat. Bayangkan saudara kita yang memperjuangkan kehidupannya dengan setiap hela nafasnya harus mencari darah dari orang lain. Wa in ta'uduni nikmatallah la tuhsuha. Mau dihitung dengan alat secanggih apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka minta diajarkan untuk bersyukur. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auji'ni, ya Allah ajarkan, ilhamkan kepadaku an ashkura ni'matakallati, atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepadaku yang jarang aku menghitungnya, jarang aku mensyukurinya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawah kita. Setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu. Satu tetes darah begitu bermakna. Setiap orang dengan investasi yang dia miliki,
Ketika operasi butuh transfusi, bisa beli darah ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Maka barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika ada ladang amal seperti ini, lalu mereka memfollow, mengatakan sami'na wa ata'na, aku bagian dari ini, menjadi ladang amal yang apa dari yang kita lihat. Ulaika humul faizun, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan untuk hanya hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Kita ada karena ibu kita. Saya terenyuh dengan sebuah kisah. Ketika tsunami di Cina, ada seorang ibu yang pecah kepala, bubuk punggungnya disebabkan benturan beton yang menimpa tubuhnya. Tapi di balik pelukan ibu itu ada seorang bayi yang terselamatkan. Lalu di ponselnya ada tulisan, "Nak, kalau kelak kamu hidup, ingat ibu yang memelukmu dan menyelamatkan." Dan ibu itu masih disebut namanya siang hari ini sama saya. Itulah panjang umur. Ketika kita peduli, kata Nabi, barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan kehidupan dia. Barang siapa yang menolong dan membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan dia. Anfik unfik alaik, aku yang menggantinya. Kalau ada orang miskin gara-gara sedekah, maka bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Dan mari kita bersaksi, kalaulah tidak Muhammad Rasulullah diutus, mana ada siang hari ini kita di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jasa beliau yang mengajarkan dakwah bukan hanya cerita, tapi charity, empati dan peduli. Karena Rasulullah yang mengajarkan dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Maka pedulilah kalau ingin dipedulikan. Allah yang mengganti. Maka orang suka donor itu, Allah bersihkan darahnya. Tidak harus makan darsih, darah bersih kapait-pait. Ngasih sumbangkeun we. Luar biasa. Mending didonorkan, mending ku Dracula sok. Ya. Maka keren banget matching temanya dengan apa yang sedang terjadi dengan ayat yang kita baca di Al-Quran. Ini di akhirat nanti, tapi tergantung sikap kita di dunia. Ada 3 jawaban ketika manusia diperintahkan oleh Rabbnya kepada satu perintah atau satu larangan yang dilarang oleh Allah. Catat bu, 3 jawaban. Termasuk yang menjawab dengan gaya yang mana kita? Adapun jawaban orang mukmin yang tadi kita baca, ketika ada perintah dari Allah, tuntunan dan tuntutan dari Rasulnya, wa qalu sami'na wa ata'na, mereka menyambut dengan sikap yang sederhana, sikap spontan, kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau jawaban kafir, Bani Israel, Yahudi dulu praktisinya, ketika ada panggilan dari Allah berupa perintah atau larangan, sami'na, karena sama punya telinga, wa asaina, kami dengar tapi kami asai, maksiat. Ngadenge sih tapi kayaklah nggak penting. Nah yang bahaya jawaban orang-orang munafik, kelompok ketiga, 1 mukmin, 2 kafir, 3 munafik. Itu kalau yang munafik ngejawabnya sami'na wa hum la yasma'un, kami dengar tapi kami tidak mendengar. Jadi acuh, lain dulur orang iya, eta mah munafik. Padahal apa yang Allah tampakkan di hadapan kita itu teh ladang amal. Jangan bicara ya Allah berikan aku rizki, iman berarti makanya dia berdoa, tapi tidak siap dengan ujiannya. Sudah sholat duha, berteriak di sujudnya sambil berair mata minta rizki, tapi torojo yang meminta-minta ke rumah tidak dikonfirmasi. Padahal itu malaikat yang diutus untuk menguji imannya, bener tuh nggak bisa lah kalau nggak registrasi. Sok registrasi, eta teh utusan Allah, ulah menta tapi teu siap dibere pagaweanana, mana ada yang gratisan. Maka bersyukur kita ada dipertemukan oleh Allah siang hari ini untuk memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Fa'ina tadhabun, mau dibawa kemana perjalanan hidup kita, dengan sikap seperti apa kita mau hidup. Maka jawaban pertama sami'na wa ata'na,
Jawaban kedua, sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat. Sami'na la yasma'un lahum la yasma'un, kami dengar kami tapi tidak mau mendengar. Nah, apa dalilnya Ustaz? Jawaban orang mukmin sami'na wa ata'na itu tadi yang kita baca di surat An-Nur 51. Jadi kalau ada perintah Allah teh jangan dipertimbangkan. Islam itu selamat, iman itu aman. Islam itu menyelamatkan, iman itu mengamankan. Tinggal ihsan yang paling berat, disiplin, tertib. Yakin nggak Allah penyelamat? Yakin nggak Allah pengaman? Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Allah pencemburu, Allah nggak suka diragu-ragukan. Kita lihat fakta sejarah. Bagaimana para keluarga Nabi dan Nabi yang tidak diuji. Nabi mana yang tidak diuji? Ismail, saya sering katakan di kajian-kajian, harus diuji dengan tawaran disembelih oleh ayahnya. Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manan, aku beberapa hari ini bermimpi, lalu di mimpiku aku mendapatkan perintah, aku harus menyembelihmu. Tahu ujian sekarang karena sudah dijelaskan. Bagaimana sikap Ismail? Sami'na wa ata'na ya abati fa'al, wahai ayah, kalau memang itu bentuk perintah Rabb mutlak, satajiduni, tif'al, laksanakan saja, satajiduni insyaallah sometime minas sabirin, kau dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Kenapa ujung ayat itu sabar? Karena berat, di request atuh supaya mau nggak disembelih, ini perintah Allah. Sok ibu nges ngaji ayat eta, datang si bapak, neng Ibrahim jelema, bapak jelema, Ismail budak, neng budak, bapak teh ngimpi nges beberapa peting kudu mencit neng yang aa. Bagaimana pendapatmu? Bah, ayah abah boga pikiran tuh, hitung ku kalkulator, mereka abah heula nu kolot meureun kitu nya. Heser samina wa ata'na teh. Faktanya setelah yakin Allah membinasakan Ismail tidak? Hati-hati, Ismail itu berumah tangga, artinya berkelangsungan, berkelanjutan hidupnya. Tapi kurbannya berhenti nggak? Ujian saja. Haroream donor darah teh. Tapi ujian, kita disehatkan demi Allah, orang donor itu sehat. Karena darahnya sirkulasi, terlebih disirkulasikan di jalan Allah dengan keikhlasan kita mendonorkan. Ya. Tapi saya mah sok era ngabahas donor-donor teh, baru bisa mendonorkan perasaan. Ya. Ada lagi Ustaz contoh yang lain. Oh berat Nabi mah. Contoh Siti Hajar. Siti Hajar ibunya siapa? Ismail. Palingan anaknya hebat mentalnya karena lahir dari seorang ibu yang mentalnya hebat. Saya pernah katakan di sini, ditinggalkan di tengah leuweung keur bureuyeng beuteung cuang cieung ludeung eueuh minimart eueuh tukang aqua galon eueuh can aya Hermina ngajuru sorangan air susu kering. Tapi ikhtiar terus, ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan, cari air sopa marwa. Siapa yang mengujinya? Allah melalui suaminya. Pertanyaannya cuma satu, 3 pertanyaan sih di sejarah mah. Akang Ibrahim reka mana? Atau kan neng teh keur hamil, betrek ini teu dijawab. Kang tega ninggalkeun neng, teu dijawab. Pertanyaan terakhir, Kang apakah kepergian akang teh perintah Allah? Ya. Sami'na wa ata'na, yakin Allah tidak akan membinasakanku. Maka disimpan di Bakkah yang jadi Makkah sekarang. Apa yang terjadi? Dari keikhlasan menerima perintah Allah dengan sikap spontan sami'na wa ata'na, Allah berikan bonus yang tak habis-habis, jam-jam namanya. Sok mun ibu ditinggalkeun ku salaki keur bureuyeng beuteung hamil besar, langsung nyeun lirik, kemana pastilah DNA Ayu Ting Ting ya. Terbalik salakina Bang Baim kan Ibrahim. Kenapa nggak pulang-pulang? Nggak ngeluhnya ke Allah. Jangan mengeluh Allah, biar bertahan bertuhan.
sok gerak cobaan. Kenapa enggak lelah? Siti Hajar itu karena lillah, yakin Allah tidak tidur, tidak membiarkan dia. Ikhtiar perbuatan, sofa marwa, sofa marwa, 7 balikan kebrol cai di kaki budak. 2 tah sami'na wa ata'na. Terakhir, tapi harus siap dengerinnya ya, jangan jadi penista ayat. Itu terlalu tren dan sering saya ceritakan. Kaitan dengan tema sami'na wa ata'na, siap teu ngamalkeunana. Ibu kenal Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sering dipanggil oleh Nabi dengan panggilan romantis dan manja, ya Khumaira. Jika Ustaz EPW ka istrina, ya Khumairang, ya Khumar Khmir. Aisyah diajak diskusi, kalau ada masalah diskusi, babe, ta'al, dari dinner, aku tuh nerima wahyu kata Nabi, tapi kalaulah boleh, kalau aku boleh diskusi, kayaknya ayat ini yang akan aku korupsi. Jadi Nabi juga keberatan nerima ayat itu. Ayat tentang apa? Ayat tentang adopsi anak. Jadi Nabi di sejarah Al-Quran pernah mengadopsi seorang anak, namanya, catat, Zaid bin Harithah. Sehingga nama seorang sahabat yang diabadikan di Al-Quran itu Zaid. Karena sejarahnya juara, diadopsi oleh Nabi, dijadikan anak angkat. Lalu singkat cerita, setelah besarnya Nabi yang menikahkannya dengan Zainab binti Jahsi. Diangkat anak, lalu dijodohkan juga ke Nabi, dinikahkan. Panjang ceritanya, sampai satu ketika cunduk waktu ningang mangsa, datang saatnya ujian ini. Nabi menerima wahyu dari Jibril untuk menyuruh Zaid dan Zainab bercerai. Tidak hanya itu, setelah diceraikan Zaid dan Zainab, Zainabnya kau nikah. Kebayang tuh secara psikologi kegangguna. Urang nungukut budak, kita yang adopsi, kita yang memelihara sampai dia dewasa, kita yang menikahkannya, sudah indah di pandangan mata, bisa bahagia anak yang kita nikahkan, lalu disuruh bercerai sama yang mewalikannya. Lalu mantan istri Zaid suruh dinikah oleh ayah angkat yang menikahkannya. Pantas ia dicurhatkan ke Aisyah. Aisyah menang curhat, boleh. Apa yang jadi beban? Ini ayat ini gimana? Kalau boleh aku korupsi, sebanyak apapun ayat ini akan aku korupsi. Artinya Nabi manusia yang berat gitu loh. Alam nasrah laka sadrak, hatinya menjadi sempit. Nanti kaitannya dengan la yukallifullahu nafsan nanti. Karena di Al-Baqarah di ayat terakhir juga ada kalimat sami'na wa ata'na, yang amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu, tidak ada perpecahan baina ahadin mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Jadi dapat ampunan kalau kita dengar, kita taat. Rabbana walikal masir, nanti tenang di hadapan Allah. Kita lanjut cerita Zainab yang diceraikan dengan Zaid. Lalu bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha yang solehnya luar biasa. Ya, kalau seandainya itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, sudah terdengar ya taati aja. Tapi jawaban orang soleh sugan langsung bebeja ke sutradara Hanung Bramantyo bikin surga yang tadi rindukan. Tuh, karena beriman harus satu frekuensi. Ketika suaminya curhat, ya kalau itu perintah Allah, kata Aisyah, apa yang jadi masalah? Yakin Allah tidak akan mencelakakan. Sami'na wa ata'na. Rasul senang untuk satu hal, istrinya sudah ridho. Tapi nanti apa kata orang, apa kata dunia? Ada yang nuduh Muhammad hipersek lah, nondinya pedofil lah, karena mengawin mantan istri anaknya Zainab. Oh, ternyata kepentingannya bukan itu. Ini masalah hukum, Bu, Pak.
Ternyata satu hikmahnya, anak angkat bukan muhrim, satu tak. Anak adopsi bukan muhrim, hati-hati kalau ada anak adopsi di rumah, aurat. Kedua, bukan ahli waris. Kalau hibah boleh. Tapi untuk menegakkan satu hukum yang itu saja, prosesnya harus ada fitnah yang besar. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, yakin Allah tidak akan mencelakakan. Iman aman, Islam selamat. Sekarang kan banyak yang resah dengan status mengadopsi anak. Rasulullah takut secara manusia, bagaimana kata orang nanti aku menikahi anak yang aku nikahkan, lalu aku yang menceraikannya dan aku. Kebayang bu, nu paling bahaya karena rumah tangga kita rumah tangga lagi asik, tiba-tiba suami kita punya temen cowok lalu menggoyang rumah tangga kita dan berselingkuh dengan suami kita. Kartu itu sekali deui aing ngaji berang sarapan heula biar siap menerima kenyataan. Urang teh nerangkeun teh hese, leuwih hese ngadengekeunana sami'na, dengarkan, ulawa asoina, oh teh sare, oh. Yang paling nyakitin di rumah tangga itu kalau kita lagi rumah tangga enak, lalu suami kita punya temen cowok deket, lalu rumah tangga kita bergoyang, jadi retak gara-gara hadirnya si cowok itu, lalu si cowok itu berselingkuh dengan suami kita. Berarti LGBT sakitnya lebih daripada diselingkuhi. Itu ada bu kejadiannya bu. Jadi deket nate beda gitu, sampai jadi tiis ke istri nate gara-gara semenjak deket sama cowok itu. Itu kan ini kehidupan loh, fakta, dan itu lebih nyakitin daripada diselingkuhi istrinya. Si istrinya sakitnya urang mah mending titah nyandung dan nya da geus eta kajadianana daripada nyandung jeung lalaki kan lieur. Saya kasih contohnya yang ekstrimnya. Kenapa? Ini masalah sami'na wa ata'na. Siap enggak? Makanya di Al-Baqarah itu amanar rasulu, para rasul beriman. Amanar rasulu bima unzila, terhadap apa yang Allah turunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, berat semua ayat Allah itu. Amanar rasulu bima unzila mir rabbihi, ini ayat-ayat dari Rabb yang mengurusmu. Unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, edek iman mua. Kullun, tuntutannya kullun, semua. Amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa rasulihi, kepada para rasul yang ujiannya berat-berat. Lan nufarriqu baina ahadim mir rasuli, tidak ada perpecahan karena satu frekuensi dalam memahami ayat-ayat. La nufarriqu baina ahadim mir rasuli wa qalu sami'na, apapun yang datang dari Allah tuh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kembali tadi Tah Ami, saya teh jadi dekat sama Allah dengan ujian ini teh. Jangan kau merasa itu jelek, justru dengan takdir itu kamu jadi dekat ke Allah. Kebayang mun teh diuji entah di mana kita. Terbukti, hati-hati yang pernah saya bahas di sini. Jangan cemburu, jangan jealous kepada orang yang jarang beribadah, ahli maksiat, tapi awakna sehat, rezekinya lancar, kehidupannya seperti iya. Hati-hati, bisa jadi itu istizrad. Ya, tapi kita suami nikah lagi, sakitnya tuh di sini. Karena mun teu kawin deui moal tahajud sih ibu eta mah. Jadi unggal penting berholwat dengan Allah, ya Allah suamiku ya. Kalau memang dia jodohku ya Allah. Tong kieu-kieu teh. Apakah dia teh tulang rusukku atau tulang rusuk rentalan? Mending ujina nih ya. Ya teh kunaon ya teh ibadah teh. Kan jadi menyebut ya Allah. Saya banyak kisah inspirasi juara. Saya mah orangnya melo kalau lihat sesuatu teh, jadi awak rambo hati rinto. Beungeut security hati Hello Kitty. Teh Ami cerita aja. Aduh heueuhnya orang teh jarang syukuran bab darah gitu. Aya ibu ngondang ustad syukuran bab darah bersih. Mun head bebeja. Ya. Jadi aduh nikmat yang mana lagi yang mau didustakan.
Itu tuh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena kalau diuji dengan kebaikan, kamu masuk lupa ke aku, kata Allah teh. Ya, mendengar tapi melupakan. Jadi mau pakai jawaban yang mana nih ketika diuji? Sami'na wa ata'na, mau jawaban sami'na wa asaina, mau jawaban syami'na la yasma'un. Kami mendengar tapi kami tidak mau dengar. Maka bicara mendengar, Bu, ya, biar jadi sadar untuk apa Allah memberi telinga. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Punten, saya buka aurat sedikit ya. Saya kan cowok hijaber. Telinga saya berlapatkan apa? Allah. Rata-rata di karakteristik ayat yang bercerita tentang indera itu didahulukan telinga dulu. Maka kenapa bayi kalau lahir suka ada yang diadankan ya? Itu konsumsi pertama, nutrisi pertama. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum, Allah keluarkan kalian mimbutuni dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. Bising ayat ieu salah, ayat nu kaluar tina beuteung bapak. Maka urang ngaranna jelema merejel tina beuteung emak. Mun kaluar tina beuteung bapak jelepeng. Merejel lempeng sakapeng-kapeng nya. Kadang mencret oge sih. Wa ja'alna lakumus sam'a, asana la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Tapi Allah bakalkan wa ja'ala beda dengan khalaqo. Khalaqo mah dari tidak ada menjadi ada, ja'ala mah dari yang sudah ada menjadi ada. Dari air yang sama nu ieu mah jadi telinga. Al ma'u minal ma'i. Kita tuh air dari air. Sperma dan ovum tina bahan baku yang sama, kenapa jadi benda yang berbeda? Yang ini jadi telinga, yang ini jadi mata. Yang disebut pertama dalam Al-Quran, wa ja'alna lakumus sam'a, aku jadikan engkau dengannya telinga. Asam'a, matak mun di kelas dulu lagi SD, mun urang kurang perhatian ketika guru menerangkan apa yang dijewer, eueuhnya guru kanu irung, abang Ustad Epi irungna alus, pengekeun urang teh jingsling. Jadi guru nanti, ih ibu salah ngajewer, ayo dengekeun kan dia Bu, ceuli daging jadi tah. Lapad nage Allah rek nu kapi rek nu naon. Anak saya yang bungsu tuh mun lagi tidur diliatin, makanya namanya Zakira. Itu lapad Allah nanti jelas. Dia yang suka ngebanginin, ya coat ya, kalau sepertiga malam jam 3 dia bangun, ya coat ya, kecoa aja ke masjid katanya. Kecoa aja ke masjid. Memang masjid saya baca cunguk. Keren tuh si Jakira. Besok ikutlah parenting, besok saya di sini lagi. Ya coat ya, kecoa aja ke masjid katanya. Urang era ada lain cucunguk hudang. Saya lihat telinganya juara ngelapad. Nanti saya bawa ke sini. Bentuknya teh siga bisa lafad Allah. Artinya Allah yang beri telinga. Sami'na, denger nggak? Makanya orang tuli biasanya bisu karena kurang nerima informasi. Kenapa Tarsan awawo? Karena nggak nuka dengena eta hungkul tisi nyomet monyet. Sakit tuh awawo. Tapi binatang kabeh surti. Sami, ini modal pertama ini. Makanya orang pinter tuh rata-rata celina rebing, daya tangkapna halus. Sami, nah, jadi untuk modal taat itu bener nggak dengerinnya? Maka ada trik mendengar dalam ilmu pendidikan. Satu, fokus, tong ngobrol. Dua, perhatikan apa yang dibicarakan, jangan menyaingi yang sedang bicara. Tiga, kalau tidak dimengerti tanyakan. Terus perhatikan ustadznya tong ngomongnya tong gancang ting, ustadz ingetin aja biar semuanya kerekam. Jadi kepintaran itu tergantung dari cara mendengar. Maka dalam pelajaran Al-Quran dulu ada tasmi', naon tah? Mendengar, isma', dengarkan. Sami'na wa ata'na. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran hendak dibacakan, fastami', dengarkan. Lahu wa angsit, diam. Numpang beratnya di numpang ngaji naon cicik. Di numpang ngajian numpang beratnya tuh diem dan mendengarkan. Capek mana nu ceramah jeung nu ngadengekeun. Sok berburuk sangka. Nu ceramah mah dibere cai, capek nu ngadengekeun. Perhatikan.
Secara psikologi saya buktikan. Ngaji baru beberapa menit, posisi duduk ibu-ibu udah berapa kali ganti. Iya. Punten asam urat. Sing sireumeun lah dan lain sebagainya. Capek nu ngadengekeun, capek nu ceramah. Ini ibadah. Wa idza quri'al Qur'an fastami, mendengar itu bukan persoalan enteng. Mau bukti beratnya mendengar? Boleh, saya ini harus praktek ini karena masalahnya harus signifikan. Saya minta ya 5 orang, genep orang lah, genep orang cowok ke depan. Biar nggak ngantuk ngajinya sok. Pak ini ke depan. Sok siapa yang mau? Lain donor darah, iya mah. Donor celi. Donor celi. Sok, ke depan, ke depan. Sok, ke depan. Ini ngaji teh harus ngaji nih ya. Biar nggak ngantuk. Sok, ke depan. Nah, jeung barolang di bajuna teh. Kang, satu lagi, Kang. Dua di. Tuh nya blaster ya. Nu belang 2 di. Kang. Ji 2 3 genepan. Biar rukun iman. Ini masalah iman. Sok, sudah. Ya, saya rek nulis kudu mah ditulis heula bising korupsinya. Kang ka dieu Kang pengnyeratkeun heula. Ini masalah we cannot not communication. Kita tidak bisa kalau tidak benar dalam mengkomunikasi. Ditulis boleh lewat tulisannya. Ini kenapa terjadi banyak hoak dan fitnah gara-gara dari mendengar dan cara mendengar yang salah. Cicing, konsen, jeung di karacamata deui nya. Tos dikitukeun ku Allah ya. Afgan wungkul, api-api ganteng. Dia Kak. Nanti akan yang jadi jurinya ya, benar nggak yang saya sampaikan ke mereka? Sip. Oke. Kang. Bisikin nanti ke Kang Denny ya dan terus estafet ya. Sekali lagi. Dan kita lihat hasil akhirnya ya. Ini beratna sami'na wa ata'na. Nanti akhirnya juga naon nya. Awas gosip. Belum wa ata'na, baru sami'na ya. Kenapa banyak terjadi peperangan gara-gara informasi yang salah didapat? Tolong membisikannya jangan pakai hati ya. Fitnah. Siap. Oke. Keputusannya adalah ada hadiahnya. Siap, ada hadiahnya ini. Silakan Kang, keluarkan apa yang Anda dapat dari informasi. Marta di mana Dinata, saya ingin bala-bala. Sekali deh. Marta di mana Dinata, saya ingin bala-bala. Berkurang. Aslinya kan? Lebih bisa. Aslinya adalah Marta di mana di mata, saya lapar hayang bala-bala. Bala-bala atah. Ya, kurangnya. Hati-hati dengan mengurangi dan melebihkan. Jadi asli nama Marta di mana Dinata, saya lapar hayang bala-bala atah.
Yang nyampe Marta di mana dinata, saya lapar cenah. Hayang bala-bala cenah. Hayang bala-bala teu make atah, berarti sudah bid'ah dia. Mengurangi data yang aslinya. Terima kasih Kang. Jadi bagaimana jadi ya? Hadiahnya nggak jadi nanti siap, aja. oke. Bagaimana ketaatan itu bisa paripurna kalau cara menangkap informasinya saja sudah tidak sempurna? Maka verifikasi dulu untuk sampai ke titik sami'na wa ata'na itu nggak bisa. Kita mendengar dari satu informasi, kita tafakur sekarang. Kenapa Allah menciptakan dua mata? Biar fokus melihat ke depan. Lalu melihatnya objektif, positif dan negatif. Jangan hanya negatifnya aja. Kalau lihat mawar jangan hanya durinya aja, lihat juga bunganya. Jadi berimbang. Kalau lihat durian jangan lihat cangkangnya, lihat juga dalemannya. Jadi berimbang. Lalu kenapa Allah menciptakan dua telinga? Menerima informasi pun harus berimbang. Yang ngeselin, bikin keras hati itu ketika menerima informasi secara tidak berimbang, tidak seimbang, jadi nyakitin. Lalu kenapa Allah menciptakan satu mulut di depan pula? Tong sok ngomongkeun di tukang, bibir teh diciptakeunna di hareup hayang dibengokkeun ka tukang. Kenapa Allah menciptakan satu hati? Dia raja yang mengendalikan pandangan, telinga dan mulut. Baheula aya lagu keletik dengan dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Itu diingatkan bahwa ini indera itu ada fungsinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan hati-hati, penyebab manusia banyak masuk neraka adalah surat Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Karena manusia lalai memfungsikan tiga indera, mata, telinga dan hati, teu taliti, teu make mata ceuli jeung ati, akhirnya seperti binatang dia. Lalai, ulaika humul ghafilun. Walaqad dara'na, sungguh aku sediakan tempat kembali manusia kepulangannya, katsiran kebanyakan, minal jinni wal insi, untuk neraka yang disediakan untuk bangsa jin dan bangsa jun, manusia. Kan bala ya sinetron jin dan jun. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, berhati tapi tak merasa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, bermata tapi tak melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan telinga tidak mau dengar dengan telinganya. Kalau di surat Toha, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka kehidupannya akan sempit. Terjawab sudah. Berarti ketika kita sempit dalam kehidupan ini, resah, gelisah, gundah gulana, risau, galau, rupak, itu berpaling dari peringatan Allah. Maka kembali ke Al-Baqarah, sami'na wa ata'na, kembali ke An-Nur. Sikap orang beriman itu ketika mendapatkan perintah dan ujian dari Allah, dia bersikap spontan, sami'na wa ata'na, walaupun teu kaharti. Kaharti teu Bu, ketika Ibuna Musa menyuruh mengalirkan anaknya ke sungai Nil, kaharti teu? Manya indung jahatnya budak teh di Tupperwarean palidkeun we. Yakin mau kemana itu? Mun aya ham ayeuna si ibu ditewak tah. Indungna Musa siapa tahu namanya ibunya Musa? Nyonya Musa we kitu menilila lah. Nya tah cilaka teu Musa malah bisa mengalahkan Lalu apalagi ya, Nabi Yusuf dikunclungkeun ka sumur, akhirnya jadi raja, betul nggak? Jadi mun anak ibu yang jadi raja kunclungkeun ka sumur. Lain episode eta mah Bu nya. Ayub geura diuji ku budug, akhirnya diutuhkan. Semua ujian, sami'na wa ata'na, bangun malam tahajud, ripuh tuh, ripuh. Tapi perhatikan efeknya, aura keluar, awak tenang, hati senang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Cuman ibadah yang mana yang ada tantangannya coba? So, Ibu, kemarin ada yang curhat. Ustaz, suami saya poligami, terus yang jadi masalah? Doakan saya ikhlas. Kalaupun nggak ikhlas, ikhlaskan saja Bu, sudah terjadi. Tapi akhirnya ibu teh soleh, nyanyi Ustaz, ngemplong kena diikhlaskan, nya atuh.
Tapi kalau dengan poligaminya meresahkan, ibu berdoa saja ke Allah, ya Allah, suamiku meresahkan. Cek Nabi nu ngaresahkeun kunaon? Sedekahkeun we geus. Biar Allah ganti. Sedekahin aja tuh, biar Allah ganti. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairu minha. Sedekahkeun. Nya itu kuat mah. Tapi mengkuat itulah ladang amal. Sok ujian mana lagi yang mau disikapi dengan sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina, atau sami'na lahum la yasmaun, didenge tapi mau diturut, cuek teh munafik eta mah. Ida hadasa kadaba, kalau ngomong bohong, wa ida wa'ada ahlafa, kalau janji ingkar hianat, wa ida tumina khana, kalau dititipi dia merusak. Jadi orang beriman itu harus tasdikun biqalbi, membenarkan dengan hati, sanajan tidak teka hati ku akal. Iya pasti benar. Jadi berpikirnya dengan hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau paham dengan hatinya bahwa ini perintah Allah. Nu bahaya, seperti tidak diberi ujian, lancar-lancar saja. Nanti di akhirat lihat, mending capek ayeuna mending capek engke. Mending capek ayeuna, da hirup mah pilihan, Bu. Cak kaji terus Al-Quran, ternyata bahagia cuma satu di Al-Quran, di Quran surat Ar-Ra'd ayat berapa gitu, mereka penduduk surga bahagia. Jadi sekarang mah kalaupun iya bahagia, bahagiaan nggak pernah ada yang abadi. Bahagia sebentar, sedih juga sebentar, ya sebentar saja, sebentar, hanya sebentar, sementara. Bahagia yang sesungguhnya mah nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Saya baca karakteristik surga, indah sekali, walaupun wala ainun ra'at, susah dibayangkan dengan pikiran, wala udhunun sami'at, kalaupun mendengar keindahan tentang surga, tidak akan telinga ini mampu menerjemahkannya. Engkewe tungguan da eta mah buruh terindah atuh. Salah satu contoh, bapak-bapak sabar ya, jangan ingin sekarang. Walahum fiha azwajum, mereka diberikan pasangan-pasangan. Kata Imam As-Suyuti, satu laki-laki itu jatah pasangannya 72. Bari tarangising awewe di ditu mah. Tidak berdahak, tidak membuang kotoran, keringatnya bagai kesturi. Sing sabar, tong ayeuna riweuh. Coba teu kudu ngaresikoan, baik hatinya. Itu karakteristik yang Allah janjikan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai. Sekarang aja bisa digambar kalau orang stres larinya ke daerah puncak, nyari sungai, di bawahnya pohon-pohon yang mengalir. Sungainya teh sungai jahe, sungai madu, sungai susu. Tong kapikir sapi diperas didinya, ini mah susu yang lain, ya tidak bisa akal ini. Cuman yakin nggak sami'na wa ata'na, maka seperti apapun ujiannya, seperti tadi yang mengidap apa AC non tadi teh nya eta lah hese lah nya kiai ngaji candahar teh nya teh mia nya tadinya eta teh nanti di sana Bu yang buta saja bisa melihat di sana. Yang bahaya yang tadinya melihat jadi buta, seperti di surat At-Taha, karena berpaling, tidak sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah. Maka di sana waqad kuntu a'ma, Allah kenapa aku jadi buta? Karena kamu dulu membutakan apa yang aku perintahkan, apa yang aku ingatkan. Jangan sampai mengalami keadaan yang tragis di akhirat nanti disebabkan hilang dua sikap, hilang dua kata sami'na wa ata'na. Jaminannya apa? Ghufranaka, ingin dapat ampunan. Setidak logik apapun perintah Allah, sikapi dengan sami'na wa ata'na. Jaminannya apa? Ghufranaka, Allah ampuni kamu. Ibu tahu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat? Bapak suka berdoa, Rabbana, kalau lagi tawaf kan, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya doa ini menganjurkan kalau mau poligami, punya istri dua, tolong namanya sama, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ulah nu hiji hasanah, nu hiji Fatimah,
dibawa umroh dua-duana baeud saurang akang mah hasanah wae cenah nya atuh sakuriling deui Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Nah, jadi akur hasanah di dunia karakteristikna teh satu, ini hasanah di dunia mungkin semua punya, bangun tidur apa bu, bangun tidur posisi sehat, cek mun bangun tidur teh diagnosa ngeunah awak ini hasanah di dunia, bangun tidur badan sehat, buka kulkas makanan ada, senang kita ngesehat dahareun aya. Lalu cek lagi posisi masyarakat aman nggak, jangan seperti di Palestina udang sare teh sarapan teh bom. Bangun tidur awak sehat, ini kata Nabi, makanan ada, posisi aman. Terus keluarga terlihat semua, anak ayah pemajikan sehat ayah, senang hati teh bangun tidur teh. Bangun tidur awak sehat, makanan ada, posisi aman, keluarga terlihat semua, dan pekerjaan tidak jauh dari rumah. Punya nggak poin-poin itu? Kalau saya mah ada, sudah hasanah, hudang sare dahareun loba, konsumsi pengajian sesana loba. Terus awak sehat, bisa ke masjid subuh, terus posisi aman, pemajikan ayah, anak terlihat, pekerjaan ustad, usaha tara anak deres, usaha tara ayah di imah, gawe nate sila weh sekali nangtung ngaburusut matak ustad mah usaha tara anakna loba deres nya da gawe nanyain budak nya oh aman, hasanah geus hasanah. Tapi nanti hasanah fil akhirah, ternyata hasanah fil akhirah mah tidak banyak. Sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, butuh itu saja. Karena hasanah di akhirat mah cuma dua, diterima amal, diampuni dosa. Maka gufronaka sami'na wa ata'na, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ini bekal pulang ke Allah. Maka ada sebuah riwayat kalau membaca Al-Quran lalu berhenti, entong sodaqallahul adim cenah, sami'na wa ata'na, biar dapat ampunan Allah, biar dapat rahmat Allah, la'alakum turhamun, rabbana wa ilaikal masir. Jadi bu, hasanah di akhirat mah apa? Diterima amal, diampuni doa. Maka sami'na wa ata'na, bae teka arti ge sami'na wa ata'na. Ibu zakat ngerti nggak? 2,5% harus dikeluarin, urang nu capek nah obat dikeluarkeun. Teka artinya sami'na wa ata'na, itu tabungan kita di akhirat. Karena setiap orang bisa beli kosmetik tapi nggak bisa beli cantik. Karena cantik mah relatif, nu mutlak mah nu goreng. Setiap orang bisa beli buku tapi nggak bisa beli ilmu. Setiap orang bisa beli darah tapi nggak bisa beli nyawa. Maka donorkan dengan keyakinan bahwa Allah Maha menyelamatkan. Sami'na wa ata'na. Nah sekarang ada ladang amal dari komunitas yang butuh setetes darah, itu adalah kehidupannya, dari siapapun darahnya. Nanti Allah bersihkan darah kita. Anfik unfik alaik sami'na wa ata'na, ya Allah ini ladang amal dari engkau, jadikan aku bagian dari itu. Nu menyesal tidak ambil bagian. Saya sering katakan di sini bahwa Islam nggak perlu kita, Islam nggak perlu kita, dakwah nggak perlu kita. Kasusnya harus dibalik, kita yang perlu dakwah, kita yang perlu Islam. Karena Islam dijanjikan oleh Allah ya'lu wa la yu'la alaih, akan dimenangkan. Rugi banget kalau kita tidak udunan gitu loh, tidak ambil bagian dari janji yang Allah nyatakan tentang kemenangan Islam. Rugi banget. Maka saya tadi ngobrol sama Kang Denny, di mana-mana sekarang BLK Bandung Lautan Kajian, saya aja sehari 6-7, sepinya 3. Itu luar biasa peminatnya anak muda. Ini peta perjalanan sejarah yang Allah sudah seperti itu kan. Maka bersyukur menjadi yang terpilih, mendapatkan taufik, teraudisi, ada di masjid. Banyaknya yang tereliminasi. Maka donorkan saat usia yang tersisa tinggal berapa kuota lagi sih giga kita. Ini yang namanya usia, sisa kuota usia kita tuh berapa giga lagi sih? Berapa umur kita sekarang? Yakin bakal berumur panjang? Hari ini memang ada, hari esok pun ada. Pertanyaannya, besok kita masih ada nggak? Maka beramallah. Al-jaza bijinsil amal. Nanti yang akan kita petik di akhir, apa yang kita investasikan. Mun bisa mah investasi teh dinu teka ciri ku banyak manusia. Artinya rahasia amal, amal rahasia.
mun di bank mah kena likuidasi kadang mun bankna bermasalah. Kalau saya mah semakin harus senam, mun aya nu butuheun buru-buru bantu. Saya kan tipenya stres ya, duit loba pangabutuh eueuh teh aningan. Jadi lamun anu dibantuan teh set, kadang mun tanda kiamat itu Nabi mengisyaratkan ayat saah tanda akhir zaman ketika seseorang memanggul emas perhiasan dipanggul lalu mau disedekahkan nggak ada yang nerima. Naon nu kitu mah orangnya boga. Ini sekarang hampir terjadi di berete embung karena nu dibikeun nu goreng hayang spring bed tuh aya di imah urang pas dipangku teh tumila hungkulnya embeungeun atuh eta mah lain mere nitah miceun eta mah dengan bahasa mere. Nah, satu ketika akan ada fenomena orang mau bersedekah tapi nggak ada yang mau nerima. Itu tanda kiamat itu. Kan saya kadang mengalami duit loba, awak sehat, kamana pas usum hujan kieu alem, tukang cincau karunya can ngaladangan cenah ustad, ku saya bahekeun we. Po, sieun, naon cep makan-makan, geus mang sabaraha jeung tanggunganna tah 3 juta, nyeun deui we tanggungan mah, kudu kitu hirup mah. Sok didoakeun. Jadi aya tukang bakso sepi bahekeun. Naon cep? Tah 4 juta, nyeun deui jeung rodana. Jadi senang si mang teh, 2 perusahaan lahir, perusahaan roda jeung perusahaan bakso, guling-gulingkeun we. Nu penting jelema senang. Nah, ayeuna ada yang butuh darah, sok setetes darah kehidupan mereka. Bikin hidup lebih hidup karena hidup dan dihidupkan kalau kita belajar menghidupkan. Kenapa nama Rasulullah, nama Ibrahim masih hidup dan kita sebut? Karena ketika hidupnya dia menghidupkan kebaikan-kebaikan. Penutup, ada kisah yang pernah saya katakan di sini. Bae data darusnya ya mah, kajian ulang. Naon nu pangkuatna di dunia? Saya tanya 100 orang, gunung, karena gunung pasak bumi. Iya, jangan disalahkan ketika ada yang berpendapat berbeda, benar, tapi bukan itu yang aku maksud. Sekuat apapun gunung kalah sama besi, berarti nu kuatnya naon bukti gunung eleh ku besi eta lingkar nagreg dikerokna ku naon ku beko tino naon berarti nu kuat mantak nu sok ngarasa kuat mah besi we tinggang ku besi pae nya jika saya keur baong ulin ka alun-alun can jiga ayeuna preman unggul di alun-alun teh diriung ku preman naon maneh naon jelema carua urang ge jelema maneh budak mana budak bapak urang bawa tong legek cek urang teh naon rek ngagelutan pilih numpang hipuna sok nu marunur kabeh nu saurang mah wanian dipilih numpang hipuna cekok ku besi pae aing sugan teh kuat ngagos hungkul jadi numpang kuat nama besi ternyata sekuat-kuatnya besi kalah sama api dibentukna kunaon api si jago merah pelalap Jakarta HD kuat hati-hati dengan api jangan berapi-api terbakar nanti api kalahnya sama air saya ke berapi-api ceramah cina nginum geranya jadi humble kan ke berapi-api ge berarti air badai di Amerika ada badai Rita badai Karenina kenapa badai dinamakan perempuan karena kadang perempuan suka jadi badai rumah tangga hati-hati dengan air sekali tsunami ngamek Aceh diletak bersih pemutihan hati-hati dengan air berarti air nu jago air elena kunaon ku angin hujan mestinya turunnya gede segede-gede meja dipepeskeun ku angin seng akhirnya jadi sejuk saya ketika ke Madinah kan kipasnya pakai cai tuh cai diatur ku angin berarti angin nu jago angin sejago-jagonya angin elena kunaon hati-hati kalau angin sudah merger bekerja sama dengan air jadi tsunami itu angin elena ku saha ku tukang sate cek tukang sate teh harareng out wae jalan-jalan wae ka dieu gawe heula ka dieu asakeun sate gararawe pernah aya angin demo di Gasibu mentak naik gaji henteu dijieun kipas jieun AC berarti angin elana ku jelema salah sahijina ku urang Madura ku tukang sate
jelema jago, oh jago jelema mah tuh nya tong ditinggali Ustad epiletik cabakan mah gedean artinya jago. Tapi sajago-jagona jelema elena kunaon sederhana kutunduh mah komo ngaji wayakil Ustad teh antara ada dan tiada can dosan wae nya polototan beki eueuh yang tersisa hanya suaranya saja asa dihipnotis ku uya-kuya kadengena ceramah nate kieu disadana teh masuk ke alam tidur lebih dalam kalau mengerti anggukan kepala sugan teh ungut-ungutan teh ngarti kanu naon diterangkeun keur menikmati sarena leheung anu sarena kitu beretika ieu geus ngajina di hareup sarena teh capek geus nyeuseuh sigana mah ditanya teh teu ngajawab sadar-sadar kudu gigireunana ceuk itu Ustad Epi nanya apa jadi aya mun ngarti lamun ohna panjang sare ada tanu kitu mah ngajina teh ngajihar berarti jelema elehna tunduh mun geus tunduh kumaha sleepkeun mah alright sarekeun mah balik di jalan tol ge kalau ngantuk tidur bahaya ngalenyap nabrak tidurkeun we nya sok jadi saya mah da ai tidur mah hukum adat saya mah tara sentimen kanu sare mah da hukum adat kalau hukum adat mah kan haus minum atuh garo tunduh sare tah aya nu sare di pangajian eta mah da hukum adat da geus adatna antepkeun we nya jadi elena ku tunduh ade rei wae nu badag awakna di bawah ngaji mah plenoh tukang binaraga teh bapak-bapak sok mun subuh teh seberapa kilo sih sarung teh ini juga hamster lain init ke masjidnya so Kang Deni aku lah borang nama jumba hadapan borma jumba di beres subuh mah 3 hamster nya eta jelema mah berarti elehna teh ku tunduk mah sarekeun sare elehna kunaon kumaot maka mun rek sare bismikallahumma ayo bismika amun bising jadi sare terakhir mata tong sare wae bising disarekeun teu hudang-hudang teu bosen teu orok sare cik atulah nya orang sukses itu sedikit tidurnya jika Rasulullah sedikit tidurnya kita umatnya sedikit-sedikit tah eta bedana teh hayang disarekeun sare elehna ku maot maka mun bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana terima kasih ya Allah kau bangunkan kami kembali ba'da ma amatana walaihi nusur nanti ujungnya kembali ke Allah bising jadi tidur terakhir maka berwudu dulu berarti mati yang paling jago kullu nafsin da'iqatul maut isma syi'ta fa innaka mayyitun tapi ternyata ada yang mengalahkan kematian sami'na wa ata'na kami dengar kami taat selama itu kebaikan maka jangan tidak ambil bagian di tanggal 25 ya sok sami'na wa ata'na ini ladang amal sok nyumbang seteteh darah membangunkan kehidupan yang lain jadi umur kita dipanjangkan silman koto akad sambungkan yang terputus denganmu bisa jadi kita pun hari ini sukses gara-gara aya doa orang lain yang tidak tahu mereka mendoakan kita kalau saya lagi nulis malam aya kesulitan teh jauh berarti aya nu keur ngadoakeun salat malam menyebut namaku maka mohon ampun mohon maaf Bu kita kan sering bertemu kadang ada rasa-rasa gimana gitu ya maaf kalau aku tidak mengejar fisik dan wajahmu aku hanya mohon izin hari ini di Masjid Trans Studio Bandung aku hanya mohon izin meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku maaf aku tak mengejar fisik dan wajahmu tapi aku hanya meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku apakah dia pantas untukku karena cinta yang paling indah dan asik bercinta di dalam doa sehingga kita berkumpul lagi hari ini tapi kalau kau setelah aku doakan tetap mengejar targetmu yang kau cintai kejarlah sampai kau lelah mengejarnya tapi kalau sudah lelah ingat ada aku di belakangmu yang menunggu dengan rasa sakit ini hirup teh pilihan teh hirup ningan muncan bisa nerima undangan muncan bisa ngabagi undangan nerima ondang nyeri teh komo nu ngundangna mantan mah terus Ustaz kalau mantan mengundang datangi bukti kita ikhlas hati datangan terus apa yang dilakukan komo aya elektunan mah naik ke panggung
nyanyi lagu kandas Epitamala tapi geusna tong ngancurkeun jupa-jupa jeung baso tahuna kriminal eta perih tah biar hidup tidak banyak perih, tidak banyak penderitaan, tidak banyak nestapa dan derita, coba bantu ringankan saudara kita yang menderita apapun bentuk penderitaannya. Setuju ya? Karena yang paling kuat di dunia dan di akhirat adalah kebaikan, seperti layaknya disebut dua nama Nabi dan Rasul dalam salat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Biar kita seberkah Ibrahim dan Muhammad apa yang sudah kita keluarkan dari kepedulian kita terhadap saudara kita yang lain. Itu saja. Masih tersisa beberapa menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi tadi bisa kita terapkan. Dan ada dua pertanyaan yang disediakan oleh panitia. Silakan baik Ikhwan Wahab Badi ada yang bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu ada? Oh, Pak. Di luar tema juga boleh. Yang ini dulu itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan? Terus kalau misalkan jawabannya lantas apa yang harus kita lakukan setelah tahu jawabannya? Keren banget pertanyaannya. Kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan? Ada di Al-Qur'annya, wa hadainahun najdain. Aku berikan dua jalan. Life is a choice. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Wa qad khaba man dassaha. Sangat merugi orang-orang yang mengotori diri. Mau pilih bersih, mau pilih kotor. Hidup pilihan. Itu jawabannya. Bagaimana setelah tahu jawabannya? Pilih. Maka ada surga, ada neraka. Di sini kita perlu hidayah. Maka bagaimana kita bersikap? Sami'na wa ata'na. Tapi Allah baik. Setelah kita tahu ini buruk, ini baik, tapi terjebak kepada keburukan, Allah masih bukakan pintu maafnya dengan pertaubatan. Dan itu menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Maka sami'na wa ata'na. Yang bahaya sami'na wa asoyna. Udah tahu itu salah, asoy we didinya maksiat. Makanya sami'na wa asoyna. Ulah asoy teuing, cepat keluar. Karena taubat ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Kalau pertanyaannya kenapa Allah menciptakan, kemarin ada tuh yang nanya, Ustadz kan babi teh haram, tapi kenapa Allah menciptakan babi? Babi sendiri diinterogasi nggak mau dirinya jadi babi. Antak lempangna tungkul karena era indung bapana babi, dan dia lahir bukan dari pernikahan yang sah. Kenapa babi haram? Ya, dan ada yang lebih haram daripada babi. Babi hamil sudah haram mengandung babi. Nah, pertanyaannya, ayo ngaji kudu ngacapruk ame kabawa ka imah nya, inget wae. Pertanyaannya, ayo babi hayang henteu dirina jadi babi. Ada di Al-Quran. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Nyage babi bertasbih. Da ulya mah tugas atuh ti Allah kumaha. Lain teh hayang kacep dengan sakieu ti dituna. Tapi kan dibere leuwih ku Allah teu kacep kan jenderal jeung ngangenin kan jadi penyeimbang gitu. Nah, Allah menciptakan keburukan dan kebaikan itu biar berimbang. Cuman kamu harus cerdas memilihnya. Mau pilih iman, mau pilih kufur, sok. Dua-duanya ge gratis kari daekna gitu. Maka ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Pertanyaannya, ainu kafir teu salat doraka teu? Aya jalma kafir teu salat doraka teu? Henteu, atuh da si eta mah asup neraka ge tanpa hisab. Paham enggak? Nu kafir mah teu salat ge teu doraka. Da salat mah keur nu mukmin, nu bahaya mah ngaku iman teu salat. Nah eta masalah. Iya ujungnya ke surga, tapi mengko heula ka neraka kayak stempel
jahanamiyun. Kalaupun masuk ke surga ada tulisan mantan neraka, disurahkan ke orang surga teh. Kemana wae urang geus tadi moal goreng hate di surga mah. Cuma Allah memberikan selama ada keimanan sedikit pun nyake ka neraka heula ujungnya ke surga. Tapi kan kita nggak mau nyimpang heula kadinya. Maka saya bikin caption. Ada dosa besar, ada dosa tuhnya salah. Ada dosa besar, ada dosa lebih besar. Aya teh neraka haneut kuku. Manicure, pedicure, aduh ngeunah. Ada dosa besar, ada dosa paling besar. Kumaha Ustaz cara berpikirnya jika gitu? Tidak ada dosa besar kalau ditaubati. Kalau tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk terus. Jadi tetap neraka mah panasna sarua. Ngunah dosa kecil nya siga baheula ngartikeun sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa cenah. Dapat pahala ke mana? Ke surga. Tidak apa-apa, apa-apaan. Tidak apa-apa, rugi. Maka kerjakan sunnah ya. Jadi sengaja itu mah hak prerogatif Allah. Tapi ada ini berkembang pertanyaannya. Ustaz, ai iblis asup neraka panaseun teu? Tong dijawab, tinggang we jelema kitu mah ku bata. Nah ninggang, mane tinu taneuh, bata tinu taneuh, nyeri teu? Nyeri, entong ku bata atuh, ya kulit jeung kulit dia cabok. Saya ngabela iblis. Ulah sok ngadikte Allah. Ku Allah we dikitukeun. Matak saya mah tara terjebak. Rek kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lawan asa kitu asa kieu asa rehe cicing we saya mah. Nah dan geus dikitukeun ku Allah, tugas kita mah memperbaiki diri. Saya pakai baju kotak-kotak, nu ngomongkeun. Saya pakai kupluk disangka si terkelas. Terus urang kudu salto. Kudu menceramah kudu make baju renang. Eta mah endorse KBG. Sarekan we nu endorse-na. Ya, jadi geus dikitukeun we ku Allah supaya kita lebih bersabar. Ya, ini pilihan. Ada lagi? Satu lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, sebetulnya masih bingung bagaimana konsep samina wa atona ini jika dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pekerjaan. Kan kita harus menuruti apa memang katakanlah kata bos kita, kata pemimpin kita. Nah, sejauh mana batasan samina wa atona ini, Ustaz? Untuk proyeksi di kehidupan sehari-hari itu di pekerjaan. Hatur nuhun, Ustaz. Samina wa atona kita dapat di mana? Di Al-Qur'an kan? Selama manajemen perusahaan yang kita bekerja di sana berdasarkan Quran dan Sunnah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, eta ayatna. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi palebah ka atasan mah ka ulil amri tidak make wa atiu, tapi make wau. Ikuti kalau sistem manajemennya merujuk kepada Quran, perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Jadi berat ngikuti pemimpin teh. Tidak bisa dijadikan ikuti pemimpin ayat nage atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri mah tidak pakai wa atiu. Ikuti saja yang sesuainya, yang tidak mah jangan. Contoh, saya pernah ngamuk bu ketika darah saya masih tinggi, premanisme saya masih dominan. Ngaji karek kakara atul tanduk ningali tulisan di sebuah pabrik gede di daerah Cisaranten dilarang karyawan memakai busana muslim. Saya langsung turun di gedor tah. Mana saya teh manajerna di dia. Ieu penistaan naon ieu karyawan teu meunang make busana muslim. Panggil jeung personilna, Ustaz ka dieu. Sok we tingali ku Ustaz, pek teh bener lalaki kabeh. Jadi urang nu era. Jadi jangan tergesa-gesa, ikuti saja manajemen itu selama aturannya sesuai dengan. Makanya banyak pertanyaan muncul, Ustaz kumanya gawe di dieu aturanna jumaahan teu meunang, tinggalkeun we. Emang perusahaan itu saja yang memberi rezeki itu Allah. Nah ini kalau kuat sok dakwah di jerona. Ya. Kita mah tergesa-gesa, jelema naik motor, nyiap motor urang udah. Ternyata motorna aya di pom bensin. Tah sia. Teu nyahoun urang saha pas kaluar ti WC sleting. Mana tadi ngecot motor urangnya? Tong olo-olo ieu wilayah urang. Keur saya di geng motor keneh. Punten sanes ngecot teu kuat daripada enak motor. Oke sih nya nyebrot ka urang hampura atuh hampura. Tong elemen tah hampura. Anu dongeng ieu teh. Jadi ulah sok ngahakiman batur dengan tergesa-gesa.
nyiap kan mobil orang teh, boga Harley tuh gajang pisan, sombong pisan karek boga Harley ge, tilu mobil gelonya cenah. Pas dia arep nabrak tangkal, sampeurkeun mulu tilu mobil teh termasuk urang, tong sombong hirup. Emang maneh unggul boga Harley, saneh sombong tadi teh bade naroskeun remna di mana cenah. Berarti Harley meunang nyium, teu apaleun metik. Nah, jangan sampai ya. Jadi manajemen manapun kita ikuti saja sami'na wa ata'na selama silabus atau aturan di perusahaan itu mengikuti merujuk kepada sistem yang Allah ridhoi, misalnya sholat tepat waktu berjamaah. Sekarang banyak kantor-kantor menyunahkan duha, memberikan kesempatan kalau karyawan yang nggak duha 3 kali tidak terlihat duha, lain karena perusahaannya, karena perusahaan ingin barokah, dikasih SP misalkan, itu ikuti ya, supaya kita juga masuk kepada kategori ketika mengikutinya, oh ya bener ya, cocok yang syariah gitu, syariat Islam sami'na wa ata'na. Satu lagi dari akhwat belum tuh ya? Akhwat ada? Nggak, akhwat mah nggak ada masalah. Jadi di belakang ada akhwat mah nggak ada masalah. Jadi kalau bapak-bapak punya masalah bawa ke akhwat, akhwat mah selalu bener. Terus tuh ayat tuh mereka nanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, kalau saya nggak pernah salah dengar, saya pernah ikut ceramah. Kalau ada ayat Al-Quran yang dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, harus dijawab sama kita sami'na wa ata'na. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Makasih. Nggak mesti di ayat-ayat tertentu saja. Cuman itu mah sikap sempurna saja kan. Ayat nu ngaji teh kieu. Sana alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah nya sok we nya teu nanaon ngananaonan ya. Terus ada dari wacana baru Ustaz, setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu di ayat itu kita harus bersimak sami'na wa ata'na. Boleh sikap spontan mah, tapi jangan dijaharkan. Untuk pribadi mah nyapek weh gitu kan. Sikap spontan mah tergantung ilmu, mun tijalikeun innalillah, tergantung ada hidayah nggak di hatinya. Aya nu tijalikeun teh ejegewel, berarti usiana ejegewel. Ya, jangan sampai. Kalau di hukum dunia fikih mah al musbit yatlubu dalil. Kalau menentukan sesuatu teh harus ada alasannya, ada contohnya nggak dari Rasulullah. Jangan sampai contoh, punten ya sedikit ini mah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, standarna kumaha amin, tapi ada rabbik firli amin. Tarobik firlinya ini harus ada di mana ya robik firli. Nah ini mah masalah keapikan validitas, seperti Allahu Akbar, syuhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna. Lihat ada wa nggak di itu tugas kita sebetulnya. Di slap deh menuahan slap, karena bahaya teh kalau kulit kutil lain. Nak kulit teh ya kutil, ai kutil kulit lain atuh, sanajan hurufna sarua k u l i t kulit, k u t i l kutil. Ai kutil kulit lain, cuman ngahiji jeung kulit jadi teu karasa eta teh kutil. Nah ai nyabut kutil nyeri teu nyeri? Nyeri. Jadi kalau orang sudah merasa benar dalam ibadahnya karena memakai istilah agama Arab, dicarek teh nyeri hate teh. Nah ini harus kajian ini ya, supaya tahu mana yang dicontohkan, mana yang tidak. Kan ini sedang menerangkan sami'na wa ata'na, kita dengar kita taat. Ai nu paling taat saha? Rasul. Sok tingali nupang taatna ibadah ka Allah, kitu teh ibadahna. Ai di urang mah sok maksakeun, papanas-panas, punten ya, punten pisan. Saya mah ada anti perbedaan. Kalau wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, jangan mengikuti perkara tanpa ilmu. Nu hiji bangga dengan Sayyidina, nu hiji anti Sayyidina. Pas keur atahiyat ngareneng salatna berjamaah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cek nu hiji Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Jadi pas saya keur salat ge nu riweuh mah
Cari ilmunya, ada dalilnya nggak? Kalau untuk saya secara pribadi dari hati sami'na wa ata'na, karena kita merasa beriman. Cuman jangan dipiralkan, nanti merasa itu keharusan gitu. Untuk pribadi mah nggak apa-apa, kayak berdoa di sujud. Sama berdoanya kan rahasia, tara ditarikan sin anu niron. Ya. Jadi bebas berdoa dalam sujud mah. Tapi tidak harus ditentukan ngadoa anu ieu teu kudu. Ya. Ada lagi satu lagi. Sok kasih Ibu. Ini maaf Pak Ustadz ya, kan ada tetangga saat dia keluar dari rumah kan agak becek sedikit, dia teh kepleset, kata aku teh astagfirullahaladzim nenilahi, takut dia teh jatuh, dia teh malah marah, kenapa kamu teh bilang istighfar di sini, habis istighfar macam di masjid, dan dia astagfirullahaladzim, kan kita teh harus selalu istighfar setiap saat. Jadi berantem Pak Ustadz, salah nggak saya bilang teh begitu? Ibu mah sepengalaman sama saya. Hati-hati Bu, mau agama mah harus dengan sabar. Saya nanya ke temen, ayo si bapak kemana? Ayo Ustaz, apa tuh si bapak tuh nggak segenap bulan di IGD? Innalillah, dicabok saya Bu. Nah nggak doakan bapak aing paeh, tengaji. Da urang mah istighfar teh lain paranti menta hampura tina dosa. Istighfar teh lamun gas naik, astagfirullah. Geus naik deui mun budak baong, astagfirullahaladzim sia teh nurut ka saha ceuk anakna teh mah nya nurut ka tatangga. Nah, ibu harus sabar. Istighfar mah di masjid, da urang mah dididikna ku Belanda. Contoh, umat Kristen beribadah hari di, umat Islam beribadah hari Jumat di. Jadi istighfar itu kudu di masjid, di luar masjid mah tong istighfar. Eta teh ajaran Belanda dikerucutkan. Padahal urang mah sebuah konsep hayatuna kulluha ibadah. Di mana ge ibadah. Ibadah jangan di masjid aja. Maka sikap spontan. Coba ibu mun tijali ke tuluy maot pas keur mengucapkan istighfar, keren tuh. Coba nu tijali ke EJGW, berarti maot dalam keadaan EJGW. Ya. Jadi ibu sabar. Berarti dia belum paham, tong didebat bae. Tah, ku ibu mun ke manggih deui nu kitu, Bu ka dieu Bu. Punten nya abi mah sok ngaos hukumna mun reuwas istighfar. Tah ibu supados harampang ka dieu sing caket cing abi. La ilaha illallah. Ame cager. Sok ame harampang Bu tuturkeun, talkinkeun we. La ame tolobat teuing nu kituna engke. Ieu mun jelema istighfar dicarekan. Sama nu baongnya ka dieu. Hayang mung baong, hayang bageud dieu. Tuturkeun nya sing ikhlas sok. La oh ustaz heureui wae cenah. Embung la ilaha illallah. Padahal kan eta teh kalimat thayyibahnya. Iya. Sok, ada lagi satu lagi ah. Pak Ustad, bagaimana menerapkan samina wa ata'na dalam rumah tangga? Allahu akbar. Keur diajar urang ge eta teh. Iya. Soalnya kan seperti ya kita kan kalau menghadiri taklim apa kadang ada aja gitu. Hahalang teh. Iya, itu dia ti dalam salaki, ti budak ya. Tuh. Bagaimana ini DE tapi ngepret sebetulnya mah. Abi telat ge hese teh. ngepret. Jadi kan ibu-ibu mah nya yang ngilu ngaji, hayu. Nu lilana naon cik? Lain samina wa ata'na asoina, samina wa asoina. Jadi rek ngaji jam 1 dangdan ti jam 11-an beres-beres. Cengur. Bari ningali tutorial hijaber. Geus di dieu cengur. Ini juga si Jarjet kan. Geuleuh atuh neng geuleuh buru kaberangan. Ieu salaki samina wa ata'na buru teu kudu ya. Sugan geus beres. Geus tiung kabeh beres. Bulu mata dilem teh bulu mata saharina. Rusuh gede angin jadi kikituan. Eta teh hahalang rek samina wa ata'na jadi masbuker urang teh masbuk we gawena teh. Ibu sing sabar. Karena kedua setelah Allah bagi seorang istri itu suami, asal beralasan saja. Ayah naon nyarek aku ngaji? Ya aku kan keur libur meureun keur aya keperluan, nu saum ge kudu buka mun salaki aya mah. Kewe cari ruang kosong, namun bisa sing salakina aja. Jadi samina wa ata'na itu bukan untuk didebatkan tapi menyamakan frekuensi dalam ketaatan. Kalau frekuensinya udah sama, sikapnya akan spontan di jalur yang sama. Makanya
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun naon artinya setiap siapapun kalau sudah frekuensinya sama dalam iman ke Allah sami'na wa ata'na-nya pun akan sama. Maka ada ayat untuk itu, ku anfusakum wa ahlikum nar, samakan selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Wayana kudu tolabul ilmi bareng eta mah. Kalau nggak bareng mah nggak bareng memahaminya juga. Contoh, ibu rajin ke TSB, ikut kajian ustadz siapapun, ilmu bertambah dong. Satu ketika menerangkan keutamaan sholat malam, ada hadis kata ustadz bahwa sholat malam itu kalau mau bangun jangan sendiri. Lalu gimana ustadz? Bangunkan suami atau istri, susah dibangunkan, ayah hadis tambahan, bangunkan dengan air bager, hadis teh di tengah hudang gente kucai, celupkan tanganmu ke bejana lalu usapkan ke muka suami atau istrimu, bager pisan hadis teh kucai teh ku parut di tengah hudang gente. Karena tidak satu frekuensi, si ibu teh ngamalkeun hasil ti TSB teh, si ayah dibangunkeun hese hudang wae, nurut kanu hadis nu itu nu ceuk ustad teh nyokot gayung celom diusapkeun, alhamdulillah nejeh. Kenapa nejeh? Karena belum satu frekuensi. Coba mau ngajina bareng mah, istri saya mau udah keren tuh ngebangunin lagi teh kucai ayeun mah ku bisikan lembut, ya tadi ayah pulang jam 1:30 tahajud, capek neng, sok kamu aja dulu. Ya aku duluan atuh sok, udah boleh mumparid tahajud. Akunya masih tidur, ya tahajud moal kagok lah, bayalah teh sapenting mah. Ayah teh ustad muka tilu pisikanna luar biasa pisan, ya katanya ayah mau nikah lagi. Apa? Hudang sing pinter. Saya juga ke istri saya gitu, sekali teh hudang, 2 kali nejeh, 3 kali lihat aku udah pakai jas, katanya mau nganter aku nikah. Naon tah geus naon eta giwing ngacai tahajud. Aing geus sarua frekuensi mah ngeuna Bu, ngadoana ge aduh. Sok neng aminkeun Rabbana hablana amin min azwajina amin. Yes. Nah ayah yes. Nyawa teh arti azwajina. Ya Allah anugerahkan kepadaku istri-istriku. Kamu barusan ngaminkeun. Henteu teu jadi Kaduhung diterjemahkeun. Ya, itu sajalah, mudah-mudahan bermanfaat adanya biar kita tergolong orang-orang yang sami'na wa ata'na. Yuk baca doana yuk. Karena setelah Al-Baqarah sami'na wa ata'na itu orang baca lainnya ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini berat Bu, terlihat beratnya. Ada ayat la yukallifullahu nafsan, berat itu teh. Tapi Allah menjelaskan tidak akan dibebani untuk ketaatan dari hasil mendengar ini kecuali sesuai dengan kapasitas. Tafsirnya fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah semampumu. Dari doa teh Rabbana sok la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini fadilahnya kata Nabi, kalau membaca ini sebelum tidur 2 ayat Al-Baqarah terakhir, Allah berikan keutamaan, Allah cukupkan kehidupannya. Karena beban berat hidup ini berat sekali. Maka berdoa,
di sujud pinjam redaksi ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina dan seterusnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Besok saya masih di sini kalau tidak salah dalam acara parenting anak tentang bagaimana mendidik anak. Pendidikan bukan pendadakan tapi pendudukan, kita besok kupas bahas insyaallah kalau ada usia kita berkumpul lagi di sini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kasih situ meuli kopea sakitu WA. Aya tomat aya peuting tamat euy. Qulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.